Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Ramadhani dengan NIM 14318. Saya berasal dari jurusan akuntansi, prodi S1 akuntansi. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang terhubungkan sebelumnya pada tugas saya. Itu tugas pertama di matkul Sistem Informasi Manajemen. Nah, pertanyaan pertama berasal dari buku Loudon. Pertanyaannya adalah, haruskah perusahaan merangkul bisnis sosial? Bisnis sosial sendiri adalah penggunaan platform jejaring sosial internal dan eksternal untuk melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemasok dan dapat meningkatkan jejak kolaboratif. Kolaborasi dan bisnis sosial telah menjadi semakin penting dalam bisnis karena globalisasi, desentralisasi pengambilan keputusan dan pertumbuhan pekerjaan di mana interaksi adalah aktivitas nilai tambah utama. Nah, kolaborasi dan bisnis sosial meningkatkan inovasi, produktivitas, kualitas, dan layanan pelanggan. Alat untuk kolaborasi dan bisnis sosial termasuk email dan pesan instan, wiki, sistem pertemuan virtual, dunia maya, layanan data berbasis sistem kolaborasi perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan perlu merangkul bisnis sosial untuk kepentingan kemajuan perusahaannya. Bisnis sosial membutuhkan perusahaan dalam berpikir, termasuk kemampuan untuk melihat organisasi lebih banyak demokratis dengan cara yang lebih datar dan horizontal. Bisnis sosial jauh lebih terbuka untuk semua orang, tetapi jika ingin menggunakan alat bisnis sosial harus sesuai tugas yang ada dalam proses bisnis, dan penggunaan perlu memahami bagaimana dan mengapa menggunakannya. Lalu kita lanjut pada soal nomor 2 berasal dari buku Balzan bab 1. Yang soal pertama adalah jelaskan MIS dan perannya dalam perusahaan dan global. MIS adalah Management Information System. Dalam bahasa Indonesianya, MIS sama dengan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. MIS adalah fungsi bisnis seperti akuntansi dan sumber daya manusia yang memindahkan informasi tentang orang, produk, dan proses di seluruh perusahaan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. MIS menggabungkan pemikiran sistem untuk membantu perusahaan beroperasi secara lintas fungsi. MIS membutuhkan nilai pada aktivitas nilai utama dan pendukung. Salah satu contoh aktivitas nilai utama yang difasilitasi oleh MIS adalah pengembangan sistem manajemen kampanye pemasaran yang dapat menargetkan kampanye pemasaran secara lebih efisien sehingga mengurangi biaya pemasaran. Sistem ini juga membantu perusahaan menentukan kebutuhan pasaran dengan lebih baik sehingga meningkatkan penjualan. Salah satu contoh aktivitas nilai dukungan yang difasilitasi MIS adalah pengembangan sistem sumber daya manusia yang dapat lebih efisien memberi penghargaan kepada karyawan bersama kinerja. Sistem ini juga dapat mengidentifikasi karyawan yang berisiko berhenti, memberikan waktu kepada manajer untuk menemukan tantangan atau peluang tambahan yang akan membantu mempertahankan karyawan ini dengan demikian mengurangi biaya pergantian. Soal nomor 2, mengapa penting bagi jurusan bisnis untuk memahami MIS atau Manajemen Information System? MIS atau SIM merupakan suatu perkembangan IT bagi jurusan bisnis. Sangat penting untuk memahami perkembangan IT tersebut karena sistem dapat membantu pelaku bisnis atau orang-orang yang dapat bekerja pada dunia bisnis dapat menilai kinerja perusahaannya. Dengan pemahaman SIM yang baik, lulusan jurusan bisnis jika bekerja sebagai karyawan yang bertanggung jawab dalam membantu manajer dalam menyediakan informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan, maka pemahaman akan MIS sangat dibutuhkan. Dan dengan pemahaman MIS, maka pelaku bisnis dapat mengembangkan strategi perusahaannya dalam mengembangkan perusahaan. Soal nomor 3 yaitu dari buku Rainer bab 1. Soal pertamanya, jelaskan dampak potensial TI atau IT lainnya pada masyarakat sebagai umum. Jawabannya, TI sangat memiliki dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut bisa kita lihat atau kita rasakan pada berbagai bidang, seperti pada bidang usaha manufaktur, ketelevisian, kesehatan, perbankan, dan lainnya. Pada bidang manufaktur seperti adanya teknologi komputer yang dapat digunakan sebagai suatu pengarah penggerak mesin-mesin besar. Pada bidang kesehatan seperti penggunaan teknologi CT scan yang dapat mempermudah dokter dalam memeriksa kesehatan pasiennya. Pada bidang perbankan adanya ATM atau anjungan tunai mandiri dan mobile banking yang dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, mengerai uang secara tunai dan mengirim uang secara jarak jauh. Ternyata
Dampak TI atau dampak IT sangat dekat dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. TI digunakan untuk dapat membantu masyarakat dalam melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Nomor 2, apa alasan utama mengapa penting bagi karyawan di semua area fungsional untuk memahami IT atau TI? Pada awal tahun 2015, teknologi yang dibutuhkan untuk mengubah industri melalui perangkat lunak telah dikembangkan dan berintegrasi dan dapat disampaikan secara global. Selain itu, perangkat lunak dan layanan berbasis internet antara memungkinkan perusahaan di banyak industri untuk meluncurkan perangkat lunak baru yang didukung startup tanpa berinvestasi dalam infrastruktur baru atau melatih karyawan baru. Perangkat lunak mempengaruhi setiap industri dan setiap organisasi harus bersiap untuk dampak ini. Dampak globalisasi sangatlah kuat pengaruhnya. Oleh karenanya, untuk dapat menghadapi dampak perkembangan globalisasi tersebut, karyawan pun harus paham salah satu komponen perubahan global yang signifikan, yaitu TI. Dengan begitu, karyawan dan perusahaan dapat menghadapi musim-musim kompetitif bisnis. Yang ketiga, mengingat bahwa teknologi informasi berdampak pada setiap industri, apa arti ini bagi karyawan perusahaan? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Artinya adalah karyawan harus memahami TI dengan sangat baik karena perkembangan TI berdampak pada segala hal. Jika karyawan tidak mampu beradaptasi dan mulai belajar untuk memahami dan menguasai teknologi dengan baik, maka beberapa keahlian dapat digantikan subjek pelakunya menjadi komputer. Selain itu, dengan perkembangan TI yang cukup pesat, maka karyawan dituntut untuk mau terus belajar dan melihat perkembangan ilmu yang dia geluti. Contohnya saja, pada pekerjaan akuntan. Jika karyawan yang berada pada bidang akuntansi tidak memahami perkembangan aplikasi akuntansi dan tidak melihat perkembangan ilmu akuntansi tersebut, maka pekerjaan akuntan dapat digantikan oleh TI. Nah, pekerjaan akuntan yang dapat digantikan oleh TI ini adalah contohnya seperti pekerjaan akuntan, yaitu teknisi akuntansi. Jika mereka tidak mau belajar lebih akan ilmu mereka yang mereka dalami, maka tidak ada lagi yang namanya pekerjaan teknisi akuntansi karena telah digantikan oleh TI. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya akan pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya pada tugas pertemuan pertama di sistem informasi manajemen ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.